Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Safitri. Saya dari kelas 642C yang diampu oleh dosen Ibu Raden Billy Prancika MPD, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan ketahanan nasional. Ada 3 poin. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Yang kedua, asas-asas ketahanan nasional. Dan yang ketiga, sifat-sifat ketahanan nasional. Oke, di sini ada pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Dan di sini ada asas-asas ketahanan nasional, ada 4. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Dan yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Dan yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Dan yang keempat adalah asas keluargaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dalam ketahanan nasional tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan satu sama lain. Baik kesejahteraan maupun keamanan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi semua manusia. Tidak hanya kebutuhan dasar bagi individu, kesejahteraan dan keamanan juga kebutuhan dasar bagi kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kesejahteraan dan keamanan terganggu, sistem kehidupan nasional juga akan terganggu keberlangsungannya. Oleh karena itulah, kesejahteraan dan keamanan ini merupakan asas dalam kehidupan nasional dan memberi perhatian khusus pada keduanya merupakan sebuah parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara. Seringkali dalam merealisasikan asas ini terjadi ketimpangan satu di atas yang lainnya. Sebagai contoh, realisasi kondisi kesejahteraan bisa dicapai dengan lebih memprioritaskan pada kesejahteraan melalui kegiatan memajukan kesejahteraan umum, sementara keamanan menjadi terabaikan. Atau sebaliknya, memprioritaskan keamanan membuat realisasi kesejahteraan menjadi terabaikan. Hal ini tidak boleh terjadi. Baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu direalisasikan secara berdampingan dalam kondisi apapun. Tingkat kesejahteraan dan keamanan akan menjadi tolak ukur bagaimana ketahanan nasional yang dimiliki oleh kehidupan nasional tersebut. Dan yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Komprehensif integral artinya seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh adalah bagian dari sistem kehidupan nasional. Semua aspek kehidupan tersebut tersusun dalam wujud persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, asas ketahanan nasional pun mencakup seluruh aspek kehidupan suatu bangsa yang utuh, menyeluruh, dan terpadu, di mana hal ini disebut juga dengan istilah komprehensif integral. Dan yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam memiliki tujuan untuk menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional yang berlandaskan nilai-nilai kemandirian dan untuk meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Sementara itu, mawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan bersiap menghadapi serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya, sistem kehidupan nasional adalah perpaduan dari seluruh aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi dengan serasi dan terpadu. Namun tidak hanya itu, sistem kehidupan nasional juga merupakan hasil dari interaksi dari berbagai lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam proses interaksi tersebut akan muncul dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap mawas ke dalam dan keluar untuk menghadapi segala dampak yang ada. Dan yang keempat adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah asas yang berisi sikap-sikap hidup yang diliputi oleh keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tegang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Di sini ada sifat-sifat dari ketahanan nasional. Ada 5. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, dinamis. Yang ketiga, manunggal. Yang keempat, wibawa. Dan yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Mandiri, yaitu ketahanan nasional mempercayai kemampuan dan kekuatan negaranya sendiri. Dengan ketahanan nasional, negara memegang prinsip tidak mudah menyerah dan fokus pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsanya sendiri. Dan yang keempat, dinamis, artinya ketahanan nasional selalu berubah, bisa meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa dan negara tersebut. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus selalu diorientasikan ke arah masa depan dengan kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Dan yang ketiga, sifat manunggal, yaitu ketahanan nasional bersifat integratif atau mewujudkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Dan yang keempat, sifat wibawa, yaitu ketahanan nasional yang bersifat manunggal akan membawa kewibawaan sehingga akan diperhitungkan oleh pihak lain, disegani dan dihormati. Wibawa ini juga bisa menjadi contoh sikap wawasan kebangsaan yang harus ditiru oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan yang kelima adalah sifat konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional tidak bersifat konfrontatif dan antagonis. Ketahanan nasional sangat menghargai dan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Oke, segini saja presentasi atau video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, bye-bye.